Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Happy watching. Perkenalkan, nama saya Vicky Amalia Dewi Murtiah dengan NRP 22032459 dari kelas reguler 1B semester 2. Di sini, saya sebagai salah satu mahasiswi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Setia Malang. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anatomi fisiologi sistem digestif atau sistem pencernaan dengan dosen pengampu Bapak Hendri Didi Harto Eskep NS MPD untuk memenuhi tugas akhir sebelum UTS. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari sistem pencernaan. Yang pertama ada saluran pencernaan. Itu terdiri dari 8 saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, yang ketujuh rektum, dan yang ke-8 yaitu ada anus. Untuk organ tambahan atau aksesoris itu ada 6 organ. Yang pertama gigi, yang kedua lidah, yang ketiga kelenjar ludah, yang keempat hati, yang kelima kantong empedu, dan yang keenam pankreas. Nah, yang pertama yaitu ada mulut. Pengertian dari mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Tempat permulaan bagi proses digestif mekanis yaitu dengan cara mengunyah dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saluran. Mulut mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama sebagai jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Bagian-bagian mulut itu ada 2. Yang pertama rongga mulut bagian luar atau vestibula, yaitu rongga di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis yang di sebelah belakang bersambung dengan faring. Selanjutnya yang kedua faring. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Fungsi faring yang pertama yaitu sebagai proses berbicara atau mengeluarkan suara. Yang kedua sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Ketika makanan didorong ke belakang oleh lidah, maka epiglotis akan menutup laring sehingga asupan tersebut langsung masuk ke kerongkongan dan tidak menuju jalur pernapasan. Namun jika epiglotis terlambat menutup, makanan atau minuman bisa masuk ke laring dan inilah yang menimbulkan penyebab. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada esofagus. Nah, untuk pengertian esofagus atau kerongkongan itu tersendiri itu merupakan organ berbentuk pipa yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai sistem pencernaan yang membantu makanan masuk ke lambung dengan gerakan peristaltiknya. Yang kedua, pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Nah, otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Nah, strukturnya yang pertama ada lapisan serosa, yang kedua ada lapisan otot, yang ketiga ada lapisan submukosa, dan yang keempat itu ada lapisan mukosa. Yang keempat ada gaster atau ventriculus atau stomach yang artinya lambung. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Letaknya berada di antara esofagus dan duodenum
berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Fungsi lambung itu yang pertama menyimpan makanan, yang kedua produksi thymus, yang ketiga digestif protein, yang keempat produksi mukus, dan yang kelima itu menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Bagian-bagian lambung itu ada 4. Yang pertama vas cagliaca, yang kedua fundus gastricum, yang ketiga corpus gastricum, dan yang keempat vas atau bagian pylori. Nah, yang kelima ada usus halus atau intestinum tenue. Usus halus itu merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebarnya 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut fili atau jonjol-jonjol usus. Fungsi usus halus yang pertama menyerap nutrisi dari makanan, yang kedua memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, yang ketiga menetralkan makanan, yang keempat membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan yang kelima berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Adapun bagian-bagian dari usus halus, yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Usus ini panjangnya kurang lebih 25 cm. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Usus ini panjangnya kurang lebih 7 meter. Dan yang ketiga ileum, usus atau usus penyerapan. Usus ini panjangnya kurang lebih 1 meter. Nah, selanjutnya yang keenam ada usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter atau 5-8 kaki dengan diameter 6,3 cm. Fungsi usus besar yang pertama yaitu menyerap air, yang kedua menyerap vitamin, yang ketiga menyerap zat empedu, yang keempat melindungi sistem pencernaan, dan yang kelima yaitu memperkuat kekebalan tubuh. Kolon ini terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama yaitu kolon menanjak atau ascendens, yang kedua kolon melintang atau transversum, yang ketiga kolon menurun atau descendens, dan yang keempat yaitu kolon sigmoid. Selanjutnya yang nomor 7 dan 8 itu ada rektum dan anus. Rektum panjangnya berkisar 10-15 cm, letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah sebagai gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau biasa juga disebut dengan BAB. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Terdapat 2 otot sphincter di anal, yaitu di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Salah satu dari otot sphincter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Nah, selanjutnya ada organ-organ aksesoris atau tambahan dari sistem pencernaan. Yang pertama ada gigi. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah, di mana 16 buah pada setiap rahang. Di sini terdapat 4 jenis gigi, yaitu yang pertama incisivus atau incisif, disebut juga dengan gigi seri. Fungsi gigi seri adalah untuk memotong atau mengiris makanan. Yang kedua ada takina atau tabius. Gigi ini disebut juga dengan gigi taring. Fungsi gigi taring adalah untuk merobek makanan. Yang ketiga premolar. Gigi ini disebut juga dengan gigi geraham kecil. Fungsi gigi premolar untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. Yang keempat,
molar. Gigi ini disebut juga dengan gigi geraham besar. Fungsi gigi molar untuk mengunyah dan menggiling makanan. Selanjutnya, lidah. Lidah adalah kumpulan otot tangkap pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Fungsi lidah yaitu sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara atau berkomunikasi, mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan dan mengisap, membantu menyentuh makanan, dan juga sebagai pembentukan suara. Bagian-bagian lidah ada 4. Yang pertama, lidah bagian depan atau apex. Yang kedua, lidah bagian pangkal atau dorsum. Yang ketiga, frenulum. Dan yang keempat, papilla. Selanjutnya ada kelenjar ludah atau liur. Kelenjar ludah atau liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi air liur. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Bagian-bagian ludah ada 4. Yang pertama, kelenjar parotis. Yang kedua, kelenjar submandibularis. Yang ketiga, kelenjar sublimalis. Dan yang keempat, ada kelenjar liur minor. Saliva atau ludah atau air liur itu tersendiri. Saliva adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Pada waktu mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau air liur dalam mulut. Ada beberapa fungsi saliva. Yang pertama, melumasi dan membersihkan rongga mulut. Yang kedua, mempunyai aktivitas antibakteri. Yang ketiga, berperan pada pengecapan dengan melarutkan bahan makanan. Yang keempat, memulai pencernaan lewat kerja hialin atau amilase saliva dan lipase saliva. Yang kelima, membantu proses menelan dengan cara melembabkan makanan. Selanjutnya itu ada hati. Hati atau hepar merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh manusia yang mengisi bagian atas kanan dan tengah rongga perut, tepat di bawah diafragma. Hati berwarna coklat, beratnya 1200 sampai 1600 gram, terletak pada epigastrium kiri. Adapun fungsi hati, yang pertama yaitu menghancurkan sel darah merah, yang kedua membersihkan darah, yang ketiga memproduksi protein, yang keempat metabolisme protein, yang kelima penyimpanan nutrisi, yang keenam mengekskresikan empedu dan energi, dan yang ketujuh yaitu trigliserida dan hormon. Selanjutnya empedu atau gallbladder. Empedu terdiri atas kantong empedu dan saluran empedu. Kantong empedu terdiri atas otot polos, mempunyai kemampuan menampung empedu sebanyak 30-50 ml dan menyimpannya, serta memekatkan empedu dengan cara mengabsorpsi air. Fungsi empedu ada 2. Yang pertama, berperan dalam pencernaan dan absorpsi lemak. Yang kedua, sebagai alat untuk mengekspresi beberapa produk buangan yang penting dari darah, seperti bilirubin dan kelebihan kolesterol. Bagian-bagian empedu itu ada 3. Yang pertama, fundus vesicularis, yang kedua corpus vesicularis, dan yang ketiga yaitu column vesicularis. Selanjutnya yaitu ada pankreas. Pankreas adalah kelenjar dengan panjang 12-15 cm dan lebar 4 cm yang terletak pada perut. Pankreas meluas sampai ke bagian belakang perut, di belakang daerah perut, dan melekat ke bagian pertama dari usus yang disebut duodenum. Pankreas memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi eksokrin, yaitu pankreas sebagai kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Yang kedua yaitu fungsi endokrin. Pankreas mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon.
Adapun struktur dari pankreas itu ada 5. Yang pertama, kepala pankreas, yang kedua, leher pankreas, yang ketiga, badan pankreas, yang keempat, ekor pankreas, dan yang kelima yaitu saluran pankreas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Apabila video tadi bermanfaat bagi kita semua, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.